Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Asfia Akdipa dengan NIM 202407200087. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, video ini saya akan menjelaskan akhlak anak terhadap orang tua. Akhlak anak terhadap orang tua bisa juga diistilahkan dengan kata lain, yaitu birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Yaitu perbuatan kita sebagai seorang anak, perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Sebagai seorang anak ya, banyak cara untuk melakukan birrul walidain. Tapi saya di sini akan menjelaskan 4 macam untuk melakukan birrul walidain ini. Yang pertama itu adalah mematuhi kedua orang tua. Kedua itu adalah menghormati kedua orang tua. Ketiga, membantu kedua orang tua. Dan keempat, mendoakan kedua orang tua. Nah, yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Selama nasihat orang tua kita itu tidak mengarah pada keburukan atau kemungkaran, maka saya sebagai anak itu tidak ada alasan untuk tidak mematuhi perintah orang tua kita, saya. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Quran surah Al-Luqman al-ayah 15. Dan artinya, dan jika kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk mempersekutukan aku, Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Mengikuti siapa? Mengikuti orang tua kita. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, pergauli itu adalah berkomunikasi dengan orang tua kita di dunia dengan baik. Jadi ayat di sini, ayat yang tadi saya terangkan itu bisa menjadi pedoman dan patokan untuk kita itu untuk melaksanakan birrul walidain tadi. Jika kedua orang tua kalian itu memerintahkan ke jalan keburukan, maka kita sebagai anak yang udah tahu dalil ini, maka kita jauhi dan tinggalkan nasihat tersebut, perintah tersebut, karena udah jelas tadi dijelasin bahwa sesuatu yang orang tua kita kalau menyuruh yang buruk, maka tinggalkan dan jauhilah. Dan jika orang tua kita memerintahkan, menasihati kita ke jalan kebaikan, maka kita sebagai seorang anak, kalian itu harus mematuhi keduanya. Dan juga selain itu ada hadis Rasulullah SAW menegaskan, itu berbunyi, la ta'ata fi ma'siyatillah, inna ma'ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Dan artinya, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah,
ketaatan hanyalah semata dalam hal yang ma'ruf, kebaikan. Nah, bahwasanya nggak ada itu kata-kata ketaatan dalam bermaksiat, apalagi dalam mentaati kedua orang tua kita yang melenceng dari agama. Itu nggak ada, itu bukan ketaatan. Nah, ketaatan itu adalah untuk menjalankan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Nah, itu disebut ketaatan. Nah, jadi nggak ada namanya ketaatan pada maksiat, apalagi orang tua kita. Maksudnya perintah orang tua yang menjerumuskan kita ke keburukan, itu bukan ketaatan. Itu kita hanya takut durhaka karena kita nggak tahu apa-apa. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan tadi, kalau ada orang tua saya atau kalian itu menjerumuskan, memerintahkan saya itu ke jalan buruk, maka tinggalkan. Terus lanjut yang kedua, yaitu menghormati dan memuliakan orang tua. Kita bisa lihat ya, dalam berkomunikasi keseharian di keluarga itu ada namanya bagaimana kita seorang anak itu memanggil orang tua kita. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah kita teriak atau enggak, membentak, atau kita santun, lemah lembut, nggak ngegas ke orang tua kita? Terus bagaimana respon kita sebagai seorang anak, saya dan kalian, bila dipanggil sama orang tua kalian, saya itu gimana? Apakah ketika dipanggil, misal nama saya Dimas di sini, apakah kita sepenuh hati memenuhi panggilan mereka, atau dengan respon yang kurang mengenakan, atau enggak kata lainnya sinis, yaitu bukan sepenuh hati, cuma kemauan, maka kita seperti itu. Nah, jadi di sini di dalam Al-Quran juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Quran surah Al-Isra al-ayah sanata wa ishrun, dan artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya, orang tua kita, perkataan yang baik. Nah, itu saya sudah jelaskan di sini. Kita sebagai seorang anak itu, ketika ada orang tua kita memanggil, maka kita penuhi. Dan jika kita ingin memanggil orang tua, kita nggak boleh membentak, kita harus lemah lembut. Sesuatu yang keluar dari mulut kita, bahwa perkataan kita tuh menyenangkan hati orang tua kita. Nah, seperti itu. Lanjut yang ketiga, yaitu membantu orang tua secara fisik, badan kita, tenaga kita, maupun secara material, yaitu secara finansial, bisa rumah atau lain sebagainya. Nah, di sini bukan berarti kita sebagai anak itu membalas jasa orang tua kita, saya, kalian, itu kepada mereka. Nah, bukan berarti membalas jasa orang tua kita
kepadanya itu sebenarnya nikah. Apapun yang orang tua berikan kepada kita, saya, kalian, itu tidak dapat diganti dengan apapun. Tidak dapat diganti dengan apapun. Dan juga dalam hadis itu menjelaskan, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fashtarihi fayu'tiqahu, rawahu Muslim. Dan artinya, tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya ketahuan hamba saya, budak, kemudian ditebus dan memerdekakannya. Nah, dia jelaskan bahwasannya itu jasa orang tua kita itu tidak bisa terbalaskan walaupun dengan apapun itu. Kita semisal amin ya Allah, semoga kita bisa jadi pengusaha sukses besar, itu kita memberikan semuanya itu tak terganti, tidak akan mengganti apapun yang orang tua kita telah perbuat kepada kita, itu tidak bisa. Kecuali tadi seperti hadis yang saya sebutkan, kecuali orang tua kita itu adalah budak, maka kita bisa menggantinya dengan apa? Menembus itu, dan kita memerdekakan budak tersebut. Nah, jadi seperti itu. Terus yang terakhir, yang keempat, mendoakan. Senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Quran surah Al-Isra ayat Quran surah Al-Isra al-ayah Rabi'ata wa Ishrin. Dan artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Kita harus merendah kepada kedua orang kita dengan penuh kasih sayang, dengan rendah hati, rendah diri kita itu dengan penuh kasih sayang, penuh penghormatan, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, ya Allah, kasihlah mereka sebagai anak mereka telah mendidik saya, kalian, di waktu kecil. Maka di sini kita sebagai seorang anak itu juga bukan hanya berbuat bakti, berbuat menghormati, tapi juga mendoakan. Karena dari guru saya itu juga ada ada 3 berdoa itu. Pertama berdoa, kedua meminta doa, dan ketiga mendoakan. Berdoa, minta doa, dan mendoakan. Nah, ini 3 kategori berdoa. Dan juga mendoakan orang tua kita itu nggak ada buruknya, bener nggak ada buruknya. Semakin kita mendoakan orang tua kita, semakin ridho Allah terhadap kita. Karena apa? Ridhollahi wa ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Nah, seperti itu teman-teman. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurangnya dalam penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.